10 pengguna Haosoku Haki yang pernah membantu Luffy di One Piece. Pengguna Haosoku Haki di One Piece itu tergolong langka, meski mungkin sekarang kita cukup sering melihatnya. Walau karakter One Piece itu banyak sekali, yang dikonfirmasi pengguna Haosoku Haki baru 17 yang canon. Yang tidak canon ada 2 yaitu Douglas Bullet dan Naguri. Nah dari semua itu, ada beberapa pengguna Haosoku Haki yang pernah membantu Luffy. Siapa saja? Ini daftarnya. Satu, Podcast DS. Meski orang tua mereka beda, S dan Luffy sudah seperti saudara. S ini juga sebenarnya memiliki Haosoku Haki, walau dia memang kurang menggunakan teknik tersebut. Karenanya, meski sudah mati, S pun patut dicantumkan di daftar ini. 2. Shanks. Shanks adalah pengguna Haosoku Haki yang luar biasa di One Piece. Di masa lalu, Shanks yang menyelamatkan Luffy ketika dia terancam oleh monster laut. Untuk menyelamatkan Luffy itu, Shanks mengorbankan tangan kirinya. Shanks juga yang memberikan Luffy topinya. Shanks dan Luffy memang belum berinteraksi lagi sekarang. Ada juga potensi mereka bakal konflik, berhubung Bartolomeo membakar bendera Shanks dan mengangkat simbol topi jerami di salah satu wilayah kekuasaan Shanks. Meski begitu di Wano ada momen Shanks masih membantu sekutu Luffy, yaitu Momonosuke, dengan mengintimidasi Admiral Ryokugyu hingga mundur. Tiga, Roronoa Zoro. Yang ini sih sampai sekarang juga masih membantu Luffy. Terungkap di pertempuran Onigashima Alur Wano kalau Zoro sebenarnya bisa Haosoku Haki. Malah Kaido duluan yang menyadari ini ketika jurus Zoro, Ashura Bakei, Moja no Tawamur, dapat memberinya luka yang membekas. Saat melawan King, Zoro tampaknya mulai menguasai Haosoku Hakinya. Dengan tebasan yang diperkuat Haosoku Haki, Zoro seharusnya bisa melukai musuh macam apapun sekarang. Bahkan Kaido pun bisa dia buat kesakitan. 4. Silvers Rayleigh. Rayleigh adalah salah satu pengguna Haosoku Haki di One Piece. Mantan tangan kanan Gold Roger ini juga sejauh ini sangat membantu topi jerami. Di Sabaody dulu, dia menolong topi jerami dari Kizaru. Rayleigh juga kemudian yang mengajari Luffy menggunakan Haki. 5. Eustace Kid. Eustace Kid sejauh ini pernah beberapa kali bertarung bersama Luffy. Misalnya di Sabaody, ketika di Onigashima pun dia turut terlibat menghadapi Big Mom dan Kaido. 6. Boa Hancock. Tadinya, Hancock terasa sebagai musuh di alur Amazon Lily. Tapi aksi Luffy di alur itu justru berujung membuat Hancock terpikat dengan Luffy. Dia pun kini bisa dibilang sebagai salah satu sekutu Luffy. Hancock pernah membantu Luffy beberapa kali sejauh ini, dan jika Luffy minta tolong dia mungkin akan dengan senang hati membantu lagi. 7. Shirohige. Di Marineford, Shirohige dan Luffy sama-sama berjuang untuk menolong S. Ada juga beberapa momen di pertempuran itu si Shirohige memerintahkan anak buahnya membantu Luffy. Di bab 558, Shirohige meminta Marco untuk jangan membiarkan Luffy mati. Di bab 570, dia memberi perintah pada anak buahnya untuk mendukung Luffy. 8. Qingzhou. Qingzhou di Dressrosa sempat jadi musuh Luffy. Dia ini soalnya terutama memiliki masalah-masa lalu dengan Garp, kakek Luffy. Tapi setelah dikalahkan Luffy, Qingzhou tidak lagi membencinya. Qingzhou menegaskan ini ketika dia bicara pada Luffy di bab 748, dia sudah melupakan dendamnya pada keluarga Luffy. Qingzhou, Sai, dan Bu pun berada di pihak Luffy melawan kelompok Doflamingo. 9. Big Mom. Big Mom ini sebenarnya ancaman besar untuk topi jerami dan sekutu-sekutu mereka. Dari Whole Cake Island sampai Wano, dia terasa sebagai musuh berbahaya. Meski begitu, sebenarnya ada momen Big Mom membantu Luffy. Di Wano, Big Mom sempat kehilangan ingatan. Dia lalu ikut bersama Tama, Kiku, Momonosuke, dan Chopper ke tambang penjara Udon. Saat Big Mom minta Oshiruko di Udon, Queen justru emosi dan bersiap melawan Big Mom. Tapi perbedaan kekuatan Big Mom dan Queen itu jauh.
Big Mom menegaskan itu dengan menghajar Queen. Masalahnya kemudian Big Mom menyadari Oshiruko di situ sudah habis, dan Luffy mengaku memakannya. Big Mom pun kembali jadi ancaman untuk Luffy dan menyerangnya. Aksi kejar-kejaran Big Mom dengan Luffy menyebabkan kehancuran di beberapa bagian tambang penjara. Lalu, setelah Big Mom tumbang, Queen memutuskan membawa wanita itu ke Onigashima. Queen menyerahkan tanggung jawab kepemimpinan Udon ke Babanuki. Itu secara tidak langsung membantu Luffy juga, karena dengan perginya Queen, lebih mudah bagi Luffy dan sekutu-sekutunya untuk mengambil alih kendali tambang penjara. 10. Yamato. Anak Kaido ini ternyata bisa Haosoku Haki. Dia bahkan bisa melapisi serangannya dengan Haosoku Haki. Yamato ini lumayan membantu pihak Luffy selama di Onigashima. Setelah itu, dia bahkan hampir jadi anggota topi jerami. Meski begitu, untuk sekarang dia memilih bertahan di Wano dulu. Alasan sejatinya, seperti terungkap di bab 1068, adalah Yamato mengantisipasi akan ada orang kuat seperti Ryokugyu yang mengincar Wano. Jadi dia akan membantu melindungi Momo dan yang lainnya. Nah, itu 10 pengguna Haosoku Haki yang membantu Luffy di One Piece. Banyak juga ya, gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video.